Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kamu harus tetap semangat. Hari ini kita masih belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita lihat pembelajarannya. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Sumber energi utama dalam kehidupan rumah tangga adalah energi listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Contohnya, televisi, setrika, lampu, dan kipas angin. Mari kita bersama-sama mengamati gambar di bawah ini. Di sana ada gambar seorang anak yang sedang tertidur, walaupun laptop dan televisi menyala. Kita jawab ya pertanyaannya satu persatu. Apakah kita mempunyai hak untuk menyalakan televisi dan laptop? Ya, kita mempunyai hak untuk menyalakan televisi dan laptop. Yang kedua, mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak ada yang menonton? Agar kita dapat menghemat energi listrik. Yang ketiga, mengapa sebelum tidur kita harus mengecek semua peralatan yang terhubung dengan listrik? Yang pertama, agar kita dapat menghemat energi listrik. Dan yang kedua, agar kita terhindar dari kesalahan dalam penggunaan energi listrik. 4. Baikkah perbuatan anak pada gambar tersebut? Tidak baik ya, karena dia menyalakan laptop dan televisi sedangkan ia tertidur. Nah, ini namanya pemborosan energi listrik, padahal ia tidak melihatnya. Gambar yang kedua. Di sini ada sekeluarga yang sedang menonton televisi bersama-sama. Mari kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah kita menonton televisi? Boleh ya, asal kita ingat waktu. 2. Sebutkan manfaat menonton televisi bersama anggota keluarga. Manfaatnya apa? Manfaatnya terciptanya kerukunan antar anggota keluarga. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Nah, ini yang tidak boleh ya, karena tidak terciptanya kerukunan. Ada yang menonton di ruang tamu, ada yang menonton di kamar. Nah, ini tidak bagus. Yang keempat, tuliskan hal baik dari gambar tersebut. Hal baiknya apa? Mereka bersama-sama menonton televisi, sehingga akan tercipta sikap kerukunan antar anggota keluarga. Negara kita kaya akan sumber daya alam laut, yaitu ikan. Ikan dapat diawetkan dengan banyak cara. Ada yang didinginkan, dikeringkan, ada juga yang dilakukan dengan pengalengan. Namun, sebagian besar nelayan mengawetkan ikan dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari. Mari kita sama-sama membaca bacaan berikut. Pengeringan ikan. Pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan cara pengawetan yang terkuat. Dilihat dari segi penggunaan energi, pengeringan dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Pengeringan akan bertambah baik dan cepat apabila sebelumnya ikan digarami dengan jumlah garam yang cukup untuk menghentikan bakteri pembusuk. Meskipun pengeringan itu akan mengubah sifat daging ikan dari sifatnya ketika masih segar, tetapi nilai gizinya relatif tetap. Kadar air yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kandungan protein di dalam bahan mengalami peningkatan. Proses pengeringan pada umumnya selalu didahului dengan penggaraman. Hasilnya berupa ikan kering meskipun hasilnya tidak seperti ikan asin. Jadi, ikan kering tawar yang terasa agak asin adalah ikan teri yang dicelupkan dalam larutan garam encer sebelum dikeringkan. Nelayan yang lama tinggal di laut kadang-kadang juga menghasilkan ikan kering, karena mereka hanya sedikit membawa garam untuk mengasinkannya.
Pengawetan ikan dengan pengeringan bertujuan mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas tertentu, sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat atau terhenti. Proses pengeringan dapat meningkatkan daya awet ikan karena dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak sebagai makanan manusia. Penggaraman yang dilakukan sebelum pengeringan dimaksud untuk menarik air dari permukaan badan ikan dan mengawetkan ikan sebelum tercapai tingkat kekeringan yang dapat menghambat atau menghentikan kegiatan-kegiatan mikroorganisme selama proses pengeringan berlangsung. Kemudian, dengan menjemurnya, sinar matahari akan melanjutkan pengeringan sampai ikan cukup kering. Demikian juga yang terjadi pada pengeringan buatan. Kadar air dalam badan ikan dapat dikurangi sampai batas tertentu dalam waktu yang lebih cepat. Dari bacaan tersebut kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah dan murah? Karena pengeringan dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan biaya. Yang kedua, bagaimana proses pengeringan yang terbaik? Proses pengeringan yang terbaik adalah ikan digarami terlebih dahulu dengan jumlah garam yang cukup untuk menghentikan bakteri pembusuk, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, apa kaitan antara sumber daya alam laut dengan para nelayan? Kaitannya, wilayah laut yang kaya akan hasil perikanan membuat banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Apa tujuan pengawetan ikan dengan pengeringan? Tujuannya agar dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak sebagai makanan manusia. Yang terakhir, jelaskan maksud penggaraman yang dilakukan sebelum proses pengeringan. Maksudnya, penggaraman yang dilakukan sebelum proses pengeringan yaitu untuk menarik air dari permukaan badan ikan dan mengawetkan ikan sebelum tercapai tingkat kekeringan yang dapat menghambat atau menghentikan kegiatan-kegiatan mikroorganisme selama proses pengeringan berlangsung. Jenis-jenis minyak bumi. Yang pertama, bensin. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bisa mobil, bisa motor. Yang kedua, solar. Kegunaannya bahan bakar mesin diesel. Digunakan untuk apa ya coba? Untuk truk atau bis ya. Yang ketiga, ada minyak tanah. Digunakan untuk bahan bakar kompor minyak atau lampu petromak. Yang keempat, ada aftur. Kegunaannya sebagai bahan bakar pesawat terbang. Berikutnya ada aspal. Kegunaannya untuk pelapis dan penambal lubang di jalan raya. Penggunaan sumber energi yang berlebihan akan mempercepat habisnya kandungan sumber energi di alam. Untuk itulah diperlukan sikap menghemat energi. Contoh sikap yang mencerminkan hemat energi. Yang pertama, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Contohnya apa? Lampu ya, sekarang sudah ada lampu untuk menghemat energi. Mematikan lampu di siang hari. Menggunakan listrik seperlunya. Efisien dalam menggunakan tenaga listrik. Menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Mematikan keran air setelah digunakan. Untuk menyebarkan informasi penghematan sumber energi, kalian dapat membuat slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Slogan dapat kita jumpai pada poster. Perhatikan gambar di atas. Merupakan slogan yang terdapat pada poster penghematan sumber energi. Pakai secukupnya saja agar listrik lebih hemat. Demikian ya pembelajaran dari Mister. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.